Kasus Jokowi 72 miliar kita laporin. Sampai hari ini nggak ada jalan. Lo bicara soal apa? Silakan apa silakan. Kenapa ketika kasus-kasus lawan politik lo tangkap-tangkepin? Bilang sama Humas, bilang sama ketua KPK. Jangan bicara soal kesamaan lo. Ini sekarang kan kerja berdasarkan pesan. Bukan, kita kan di lobby. Kalau masuk kita tahu 3 orang. Iya, Pak. Kenapa masalahnya nggak boleh masuk lobby? Ini juga punya rakyat, ini milik rakyat KPK ini. Iya, kenapa? Biasanya bedanya oke kita percaya. Tapi sampai situ kenapa nggak bisa masuk? Atas dasar apa? Karena kita menuntut Jokowi. Masalah usaha saya ini. Ada keberpihakan KPK dengan kasus-kasus Jokowi gitu. Kami tadi bertiga diterima di dalam, walaupun diminta 2, seharusnya 3 juga boleh, karena KPK ini kan dibangun dari uang rakyat, harusnya begitu. Tapi oke lah, kita ngalah. Yang pertama tujuan kita ke sini ini yaitu membuat pengaduan atau dumas ya, soal masalah yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OCCRP, tentang tuduhan telak kepada Joko Widodo, mantan presiden yang ke-7 kita, bahwa dianggap dia korup terbesar nomor 2 ya di OCCRP. Nah, oleh karena itu kami dari TPUA menyayangkan berita itu. Dalam arti apa? Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya di korupsi, untuk segera memanggil Joko Widodo sebagai mantan presiden. Cobalah diperiksa kebenaran itu. Dengan jalan kita mengajukan kepada KPK untuk segera dipanggil dan diperiksa. Nah, selanjutnya setelah diperiksa, baru Joko Widodo sebagai mantan presiden untuk mengklarifikasi. Tidak cukup diklarifikasi, melakukan proses gugatan misalnya kepada OCCRP. Dari dugaan korupsi Jokowi hingga misteri pagar laut Ya'juj Ma'juj di PIK 2 yang saat ini bikin gempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, selamat datang di channel yang bakal ngebikin hati kalian campur aduk antara gemes, gelisah, serta ketawa sinis. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah drama epik yang penuh teka-teki, penuh trik dan intrik. Dan drama ini pun gak kalah panas dari gosip-gosip selebritis. Apakah itu? Ya, tentang skandal proyek PIK 2, pagar laut misterius sepanjang 30 km dan nama-nama besar yang terseret di dalamnya, termasuk mantan presiden kita Pak Jokowi serta bos 9 naga aguan. Siap-siap ya, karena kalian bakal denger cerita yang bikin geleng-geleng kepala sambil gregetan mikir negeri ini. Pertama-tama, mari kita bahas kabar yang saat ini membuat geger dunia. Nama Pak Jokowi tercatat sebagai finalis presiden terkorup nomor 2 versi OCCRP, yaitu sebuah lembaga internasional yang dikenal suka membongkar-bongkar borok pemimpin dunia. Waduh, saking hebohnya, masyarakat pun lalu berbondong-bondong melaporkan Jokowi ke KPK dan meminta untuk segera menangkap Jokowi. Di sini sudah tak terhitung sudah berapa kali laporan masyarakat tentang Jokowi ini ke pihak penegak hukum. Tapi semua seperti hilang di telan bumi, tak ada kabar berita. Dan yang terakhir saya lihat, ada tim pembela ulama dan aktivis TPUA pun baru-baru ini mereka bergerak cepat melapor ke KPK. Mereka bilang KPK harus memanggil Jokowi buat diperiksa. Kalau memang nggak bersalah, buktikan dong. Tapi ya, kalian tahu sendirilah gimana KPK. Kadang suka lelet kalau sudah menyangkut orang besar. Keterkaitan itu kita jelaskan bahwa korupsi itu 3 jenis gitu. Jadi documentary corruption, korupsi dokumen, itulah nanti ijazah palsu. Ini keterkaitannya. Yang kedua authority corruption, yaitu bagaimana korupsinya Jokowi, cawe-cawe gitu kan, ikut mempengaruhi proses politik gitu dan seterusnya, itu korupsi juga gitu, sampai ke Gibran putusan MK itu bagian korupsi authority. Dan yang ketiga baru financial corruption, ya, korupsi finansial. Nah, ketika korupsi finansial kita kemukakan kaitan dengan
rilisnya CCRP itu kemukakan tuh soal PSN, sampaikan PSN yang PIK 2, BSD gitu kan, itu korupsi itu di situ, ada kolusi, ada korupsinya gitu. Oleh karena itu KPK harus melangkah gitu dari laporan itu, dari laporan kami ini TPUA, termasuk yang di Colomadu itu gitu. Kita sampaikan itu bahwa di sana terjadi korupsi yang harus KPK melangkah gitu kan, soal hadiah rumah seluas 1,2 hektar. Jadi 2 kasus yang kita angkat di situ, kasus PSN, BSD PIK 2 dan kasus hadiah rumah di Colomadu. Itu yang paling gampang bagi KPK untuk melangkah gitu. Dan nggak cuma itu, TPUA juga membawa setumpuk berkas soal dugaan korupsi proyek-proyek besar kayak PIK 2 serta BSD. Mereka juga ngebahas soal ijazah palsu, cawe-cawe politik Jokowi, sampai kejanggalan rumah mewah Jokowi yang berada di Colomadu. Sebelumnya, aktivis Nurani 98 juga datang ke KPK. Mereka mendesak KPK buat ngebongkar asal-usul kekayaan keluarga Jokowi yang katanya sangat begitu fantastis. Dimulai dari dugaan pencucian uang Gibran dan Kaesang hingga kasus tambang Blok Medan yang melibatkan Bobi, sang menantu Jokowi. Dan di situ ada juga laporan soal gratifikasi pesawat jet pribadi yang dipakai Kaesang, yang terbukti tidak sekali 2 kali, tapi berkali-kali memakai jet pribadi. Kebayang nggak sih, rakyat kecil buat beli tiket kereta saja mikir 2 kali, ini malah terbang pakai jet pribadi. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Saya ini lebih pusing lagi saya. Belum urusan martabak rampung. Anak saya yang kecil baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum, ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya. Yang pisang goreng saya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Pola-pola KKN ternyata terjadi pada petinggi Republik ini. KKN itu tidak hanya korupsi, Mas, tapi juga ada nepotisme, ada kolusi. Dalam pandangan hukum, yang namanya korupsi itu tidak hanya mengambil uang negara, tetapi juga ada gratifikasi, ada suap, dan lain-lain. Dalam dugaan yang Anda sebutkan ini dalam pendidikan ke KPK terkait dengan anak presiden, yang mana yang Anda maksudkan itu? Ada dugaan pola pergeseran saham yang bisa saja itu diduga sebagai bentuk gratifikasi atau suap. Perusahaan anak presiden tidak layak. Iya, bisnisnya. GK Hebat Ya, dengan Sang Pisang, Markobar, dan lain sebagainya. Bagaimana manuver dari GK Hebat, perusahaan milik Kaesang? Beli saham PMMP sebesar sebanyak 184 juta unit saham Panca Mitra Multi Perdana. Saudara, total yang dibeli sebanyak 188,23 juta unit. Ini artinya, saudara, Kaesang mengeluarkan dana sampai sebesar 92,2 miliar rupiah untuk beli saham PMMP. Mas Kaesang, bisikin dong uangnya dari mana? Nurani 98 juga bilang, KPK itu jangan tebang pilih. Kalau tokoh politik lain bisa ditangkap secepat kilat, kenapa laporan soal Jokowi kayak masuk angin? Nggak ada follow up, nggak ada berita. Kok bisa gitu ya? Apakah KPK sekarang kerja sampingan jadi pengacara keluarga Jokowi? Nah, desakan dari berbagai elemen masyarakat ini pun makin memanas. Sampai emak-emak dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia atau KNPRI juga turun ke jalan. Mereka pun demo di depan gedung KPK sambil membawa spanduk besar yang bertuliskan "Adili Jokowi". Wah, serem ya. Para emak-emak ini pun bilang KPK seolah-olah menjadi lembaga bantuan hukum buat Jokowi dan keluarganya. Di sini secara pribadi, saya salut sama emak-emak ini. Para emak-emak aja seberani ini loh bro. Tapi lagi-lagi, KPK tetap adem ayem melihat ini. Apakah mungkin mereka mikir bahwa demo itu cuma angin lalu? Setelah desakan-desakan masyarakat dan atas dari buntut laporan OCCRP, pernyataan terbaru KPK menyatakan
jika lembaga ini masih belum tahu cara memeriksa mantan Presiden Jokowi. Ini terkait dengan Pak mantan Presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini. Kalau ada laporannya tentunya secara berjenjang, nanti ditunggu saja, tunggu laporannya ya. Di situ KPK menyatakan belum tahu cara memeriksa Jokowi. KPK justru lebih banyak menjelaskan tata cara serta alur pemeriksaan terhadap terduga korupsi secara jelas. Mendengar jawaban KPK, di sini masyarakat justru semakin kritis mempertanyakan kredibilitas lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Dan disitulah akhirnya di kalangan masyarakat muncul pertanyaan atas penetapan tersangka Tom Lembong, Hasto Kristianto dan Ahok. Kenapa bisa begitu cepat? Kenapa mereka bisa cepat ditangkap walaupun belum ada bukti-bukti material? Tapi kenapa para penegak hukum menangkap mereka duluan lalu berupaya untuk mencari bukti? Tangkap lalu cari bukti. Dan kenapa hal ini sangat berbeda dengan Jokowi? Masyarakat yang melaporkan Jokowi wajib untuk membawa bukti-bukti. Dan KPK bilang mereka tidak tahu cara menangkap Jokowi. Tapi anehnya, kenapa mereka tahu cara menangkap Tom Lembong, Ahok dan Hasto? Sikap keberpihakan KPK ini jelas membuat kita semua geram. Seolah-olah di sini KPK hanya akan berjalan mengusut kasus-kasus orderan. Lalu pertanyaan kita semuanya, apakah karena yang mau diperiksa adalah orang yang selama ini mengorder? Sobat rakyat jelata yang selalu saya cintai, inilah fakta-fakta hukum di negeri kita saat ini, seolah sudah terang-terangan dijadikan alat kekuasaan. Sobat RJ, sekarang kita pindah ke cerita yang lebih aneh, yaitu tentang pagar laut misterius setinggi 6 meter dan sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Pagar ini tiba-tiba muncul kayak tembok Yajud Majud. Dan berdirinya pagar ini jelas nelayan di sana langsung kehilangan aksesnya melaut. Selaku nelayan yang akan kami tanya-tanya, apa sebetulnya keluhan-keluhannya? Ya, Bapak selamat pagi, dengan Bapak siapa? Bapak Saifuddin. Ya, baik Bapak Saifuddin. Bapak menemukan awalnya pagar misterius ini, kronologinya seperti apa Pak? Apakah sedang bekerja atau seperti apa? Kronologisnya desah-desuh, karena memang kita lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Desah-desuh itu ada, tapi seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwa masyarakat ketakutan Pak. Jadi bisa mengeluh tapi tidak bisa bertindak apa-apa, sehingga lapor ke pihak manapun ya percuma, kita orang kecil. Jadi oleh karenanya kita sangat berharap kepada pemerintahan pusat ya, agar segera menindaklanjuti pagar-pagar ini. Walaupun secara personal ketika melihat pemberitaan kemarin bahwa katanya dalam 20 hari tidak dicabut maka akan dicabut oleh pihak TNI, saya sih sedikit keberatan Pak, karena tidak sulit melacak siapa yang menancapkan bambu-bambu tersebut. Mestinya pihak yang menancapkan suruh nyabutin lagi, itu harapan kami sih. Tadi dikatakan oleh Pak Iwan sebelumnya jika adanya pagar ini menghambat dan membuat kos atau biaya dari para nelayan ini membengkak nih Pak ya. Bisa dijelaskan seperti apa Pak hal tersebut bisa terjadi? Otomatis, jadi karena memang harus ada putaran arah kan ya. Jadi nelayan setempat sedikit bertambah BBM-nya untuk menuju ke lokasi perikanan. Jadi banyak yang bilang ini lanjutan proyek PIK 2. Tapi siapa dalangnya? Sampai sekarang belum ada yang mengaku. Kalau kalian jadi nelayan di sana, gimana rasanya coba? Laut yang seharusnya milik semua orang, milik dari warga, masyarakat Indonesia, sekarang diprivatisasi. Dan akhirnya setelah mendapat banyak desakan, koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus
perampas tanah rakyat yaitu Ahmad Kosinudin pun lalu membongkar dalang pemagaran laut untuk proyek PIK 2 sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten tersebut. Di sini beberapa nama telah muncul, ada Mehmet, Ghazali alias Engcun, dan bos mereka Ali Hanafia yang katanya orang kepercayaan dari Ketua Sembilan Naga yaitu Aguan. Mereka ini adalah mafia tanah kelas kakap yang kerja buat proyek PIK 2. Tapi yang bikin rakyat makin geram, pemerintah kayak seperti nggak serius menangani kasus ini. Di sini pun kata Ahmad Kosinudin, jangan sampai negara kalah melawan Aguan. Dan kalau benar pagar ini bagian dari rencana reklamasi, ya ampun, masa kita harus diam melihat laut dijual kayak tanah kaflingan ini? Dampak atas kebijakan Jokowi ini begitu sangat nyata di masyarakat. PIK 2 yang dilabeli PSN membuat mereka dengan leluasa mengintimidasi masyarakat untuk menyerahkan tanah-tanah mereka dengan minim ganti rugi. Itulah kenapa jika saja Jokowi sampai berhasil memperpanjang kekuasaannya, pagar laut ini tentu sudah menjadi pulau baru. Kita semua tahulah, mengerjakan pagar sepanjang 30 km ini butuh waktu berbulan-bulan atau bisa jadi bertahun-tahun bila dilakukan oleh warga setempat. Karena di sini saya mendengar selentingan kabar bahwa yang membangun adalah warga setempat dengan dalih melindungi pantai dari abrasi. Tapi kenapa sebagian besar masyarakat di sana tidak tahu? Dan apakah yang membangun pagar tersebut adalah Bandung Bondowoso hingga pagar laut setinggi dan sepanjang itu bisa muncul tanpa izin pemerintah? Kalau bukan karena backing orang kuat, lalu apalagi alasannya coba? Dan inilah puncaknya, banyak yang curiga akan keterlibatan Jokowi yaitu dalam proyek PIK 2. Soalnya proyek ini dulu dilindungi oleh status PSN atau proyek strategis nasional. Jadi meskipun sekarang dirinya bukan presiden lagi, pengaruhnya diduga masih kuat. Apalagi Aguan, salah satu bos Sembilan Naga ini, dikenal sebagai salah satu orang terdekat Jokowi. Jadi di sini pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Negara, para nelayan, atau segelintir elit yang makin kaya raya? Jadi sobat RJ semuanya, ini bukan cuma soal pagar laut. Ini soal siapa yang sebenarnya punya kuasa atas tanah serta laut kita. Apakah ini milik rakyat jelata ataukah milik oligarki? Dan kalau kita diam, besok-besok pun laut yang seharusnya menjadi milik kita semuanya bisa berubah menjadi properti pribadi. Laut yang menjadi bagian kekayaan alam kita pun akan berpindah tangan menjadi milik oligarki. Lalu di sini, apa pendapat kalian tentang semua ini? Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.